Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, Ibu selalu berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini anak-anak kembali belajar bersama Ibu Sela. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu harap semua anak-anak kelas 21 membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baik, Ibu harap anak-anak semua sudah membaca doa ya. Ibu kasih jempol untuk semua yang sudah membaca doa sebelum belajar. Oke, kita lanjut ya pembelajaran pada pagi hari ini. Pada hari ini kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran kedua. Bagaimana anak-anak? Sudah dibuka kan bukunya? Halaman 122. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita punya teman baru loh. Ada yang tahu siapa? Nah, betul. Ada Udin, Lani, dan Beni yang ingin belajar bersama kita hari ini. Wah, sudah ada teks bacaan. Kira-kira tentang apa ya? Yuk anak-anak, sama-sama kita membaca teks bacaan ini. Beni datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Dan Beni mematuhi aturan di sekolah. Oh, jadi teks bacaan ini menceritakan Beni yang datang tepat waktu, memakai seragam rapi, membuang sampah di tempat sampah, dan Beni yang sangat mematuhi aturan sekolah. Anak-anak juga harus seperti Beni ya. Selanjutnya ada kegiatan ayo mengamati. Yuk anak-anak, kita amati gambar tersebut. Kira-kira apa ya yang dilakukan Beni, Udin, dan Leni? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa ya yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Yang dilakukan Beni bersama teman-temannya adalah mengamati sebuah benda. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi. Pernahkah anak-anak melakukan seperti yang mereka lakukan? Wah, kita berubah menjadi detektif dulu yuk, untuk dapat mengamati sebuah benda. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan membacakan suatu cerita. Anak-anak simak ya cerita berikut. Mengamati benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Sedangkan Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Udin mengenakan baju yang kurang rapi karena baju Udin tidak dimasukkan ke dalam celananya. Selain ada Beni dan Udin, ada Lani juga yang sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena berisi gas. Lani berpakaian rapi dengan menggunakan rok. Nah, selanjutnya setelah anak-anak telah mendengarkan cerita yang Ibu bawakan, anak-anak bisa menjawab pertanyaan pada halaman 123.
Bagaimana, mudah bukan? Wah, kok ada balon-balon ya? Seperti judul lagu. Yuk anak-anak, kita bernyanyi bersama ya. Lagu Balonku, ciptaan Ate Mahmud. Bagaimana? Sudah menyanyinya? Makin semangat ya belajarnya. Tadi kita sudah bernyanyi balonku. Balon. Balon kira-kira termasuk wujud apa ya? Ayo, masih ingat tidak? Kita bahas lagi ya. Jadi, wujud dan ciri-ciri benda terbagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Selanjutnya, masih ada yang ingat tidak? Contoh benda yang berwujud padat. Ya betul, ada lemari, meja, dan kursi. Ciri-cirinya, benda bersifat tetap, pintar anak-anak semua. Kemudian kalau cair, ya betul, air, sirup. Kemudian ciri-ciri bendanya mengikuti bentuk wadahnya, pintar. Dan yang terakhir, wujud gas. Ada yang masih ingat contoh benda yang berwujud gas? Ya betul, balon. Nah, jadi dapat kita ketahui bersama bahwa setiap wujud benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Selanjutnya, ada kegiatan Ayo Mencoba. Anak-anak boleh ya melakukan percobaan ini di rumah dengan alat dan bahan air, gangsing, dan balon. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengikuti petunjuk yang ada, menulis hasil pengamatan dan kesimpulan. Oke, selamat mencoba. Baik anak-anak, sekarang kita mengamati gambar pada buku yuk, di halaman 127. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Wah, betul. Ya, ini adalah permainan saling dorong bola. Ya, ada yang tahu tidak bagaimana ya cara bermain saling dorong bola ini? Ya, betul sekali. Langkah pertama, kita harus mengatur posisi kedua kaki. Yang kedua, saling memegang bola dengan menggunakan kedua tangan. Dan yang terakhir, permainan saling mendorong bola bisa dimulai. Seru bukan? Yuk anak-anak yang mau mencoba, silakan ya di rumah. Setelah kita melihat gambar permainan tersebut, wah, Denny dan teman-teman menggunakan seragam yang sesuai ya. Itu merupakan salah satu tanda bahwa mereka mematuhi aturan berpakaian di sekolahnya. Aturan
Audio Jungle.